Oke Ces, kali ini gue bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Rev 2020. Film ini bercerita tentang seorang pria yang memiliki kemampuan untuk merampok mobil dengan cara yang tidak biasa. Dia memanfaatkan teknologi hacking untuk mencuri mobil-mobil supercar. Melihat kecerdasannya, polisi akhirnya menangkap pria itu. Namun bukan untuk dipenjarakan, melainkan dijadikan mata-mata agar bisa menangkap gerombolan bandar narkoba dan juga kejahatan lainnya. Gua nggak menyarankan untuk penasaran dengan film ini, langsung aja kita mulai. Diawali di kota Toronto, terlihat seorang pria hacker bernama Mickey yang memiliki keinginan menjadi orang kaya suatu saat nanti. Namun cita-citanya itu terkubur karena Mickey kini hanya bisa bekerja sebagai tukang servis komputer dan laptop di salah satu toko. Hingga pada suatu waktu dia dengan menatap memilih untuk resign sebagai tukang servis. Dia sengaja melakukan kesalahan supaya dia dipecat dari pekerjaannya itu. Setelah beberapa waktu, Mickey pun menemui sahabatnya di sebuah sirkuit drift. Dia adalah Free, seorang montir balap yang bisa modif mobil juga untuk drifting. Lantas di sana Mickey mengajak bekerja sama untuk mencuri mobil-mobil yang mereka bisa jual kembali dengan direcah. Diketahui Eric juga merupakan seorang penadam mobil curian, kemudian untuk dimodifikasi kembali atau mengambil spare partnya saja. Yang paling mengejutkan, Mickey telah membuat software untuk membobol keamanan mobil canggih agar Mickey bisa lebih mudah mencurinya. Dan diketahui Mickey dan Rick sebetulnya bukanlah amatiran. Mereka telah melakukan aksi curian mobil sejak dulu. Hingga Mickey pernah dipenjara karena mobil yang mereka curi adalah mobil polisi. Dengan trik canggihnya saat ini, dia menghasilkan uang banyak dari hasil pencurian. Bahkan bukan mobil biasa yang ia curi, melainkan McLaren, Ferrari, dan Lamborghini. Hingga Mickey pun pernah menemukan satu mobil antik, yakni Shelby GT Cobra tahun 1965. Sehingga tingkatnya malam itu Mickey meminta bantuan kepada Kat, alias teman kerjanya dulu, saat masih di toko servis komputer. Kat yang kala itu baru saja diajak oleh Mickey, sangat terkejut dengan aksi nekat Mickey. Akan tetapi kali ini sedikit berbeda karena memiliki lebih cara tradisional dengan mengambil kunci di rumah kosong, lalu berhasil mencuri mobilnya. Mickey langsung menyimpan mobil di tempat parkiran mall selama 1 minggu untuk menghilangkan jejak. Tetapi setelah beberapa hari lalu, Mickey hendak kembali mengambil mobil itu. Tiba-tiba dia diciduk oleh polisi yang ternyata telah membuntuti Mickey selama belakangan ini. Bahkan Mickey sempat kaget jika mobil yang dia curi adalah mobil milik Pak Polisi sendiri. Lantas saat proses interogasi berjalan, datanglah seorang wanita bernama Reid. Dia merupakan detektif senior yang biasa menangani kasus-kasus besar. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui jika sebenarnya Mickey dijebak oleh polisi agar bisa diajak bekerja sama. Para polisi kemudian hendak menjadikan Mickey sebagai seorang agen rahasia untuk membantu pekerjaannya dalam menangkap para penjahat kelas kakap, bahkan mengungkap sindikat perampok mobil terbesar di kota Toronto, lalu memasukkan Mickey ke dalam perkumpulan sindikat itu sebagai spesialis pencuri mobil dengan cara hacking. Kemudian setelah kesepakatan terjadi, dia langsung diperintahkan agar mencuri mobil Lamborghini Gallardo milik seorang bos bernama Charlie. Lalu dengan bekal teknik hackingnya, menggunakan kunci otomatis, akhirnya Mickey bisa dengan mudah mengambil mobil mewah tersebut. Setelah itu Mickey lanjut mendatangi tempat penadam mobil curian yang tersembunyi, dan tak disangka ternyata Mickey dan penada tersebut sudah bekerja sama agar Mickey bisa masuk ke lingkaran terdekat Charlie. Charlie juga menerima Mickey sebagai anak buah barunya. Mengetahui bagaimana Mickey bekerja, Charlie malah jadi tertarik dengan Mickey. Dia merasa kalau Mickey akan menjadi aset berharga bagi bisnisnya. Terutama Charlie adalah seorang mafia muda yang mempunyai jaringan distribusi mobil curian di berbagai negara. Pada masa-masa awal bekerja, Charlie memperlihatkan kepada Mickey bagaimana cara dia dan komplotannya bekerja, hingga dia dikenalkan kepada seorang wanita sekaligus pacarnya Charlie yang bernama Ava. Lalu Ava mengajak Charlie untuk datang ke pesta ulang tahunnya nanti malam. Di
Di sana Charlie terkejut dengan pergaulan mereka yang sangat keras. Lantas di sana dia mengakrabkan diri walaupun Ava secara diam-diam terlihat naksir kepada Mickey. Keesokan harinya, Mickey dan Charlie dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berkarakter keras juga. Temperamental, ia bernama Sammy. Dia merupakan rekan kerja Charlie yang berperan sebagai penghubung mobil curian di wilayah Afrika Barat. Memang mengonfirmasikan bahwa ada sebuah proyek pencurian mobil terbesar yang dipesan oleh seorang penadah asal Ghana. Tapi di awal pertemuannya itu, Sammy nampaknya kurang terbuka pada Mickey. Namun di sisi lain karena proyek itu diminta oleh seorang yang paling berpengaruh di negara Ghana, ia meminta dicarikan mobil yang sudah dia daftarkan. Dalam kurun waktu 1 bulan, orang Ghana itu nantinya akan menjual mobil-mobil tersebut kepada oknum pejabat, panglima perang, dan politis yang mereka ingin miliki. Tanpa berpikir panjang, Charlie sepakat untuk terlibat dalam proyek besar itu. Tapi sebuah problem datang saat mereka berpesta di sebuah bar untuk merayakan kesepakatan proyek itu. Ketika sedang asik, tiba-tiba datang seorang bernama Dutch. Dia adalah pemimpin sebuah game. Ternyata Dutch sudah mengetahui proyek besar bersama bos Ghana itu. Lantas karena tak ingin ketinggalan cuan, dengan keras dan menyuruh mereka membatalkan proyek tersebut sehingga bisa diambil alih oleh Dutch. Atas kejadian itu, Charlie naik pitam dan melampiaskan kepada seseorang yang sedang menggoda Ava hingga membuat mereka terkejut dan cukup ketakutan. Mereka langsung mendatangi markas Dutch dan langsung mengintimidasi dengan cara mengebor Johnny-nya. Singkat cerita, Dutch pun terpaksa untuk menyerah di depan mereka. Tak hanya itu, Dutch juga menghubungi bos Ghana untuk menyuruh kembali bekerja sama dengan Charlie dan Sammy. Charlie melakukan segala cara untuk bisa bekerja sama dengan penadah Afrika Barat itu. Karena memang permintaan dari seorang mafia cukup besar, yakni memilih supercar, juga menjadi sebuah peluang untuk dijadikan celah bisnis ilegal karena pemerintah di sana menolak adanya dealer mobil supercar. Singkat cerita, bisnis mereka pun berjalan dengan mulus. Sammy, Charlie, dan Mickey melakukan dengan mudah karena mereka mempunyai orang-orang bayaran di setiap birokrasi, apalagi di pelabuhan untuk mendapatkan izin ekspor ilegal ke Afrika. Hingga setelah 1 bulan kerjasama itu, akhirnya bos Ghana memutuskan untuk datang ke Kanada menemui mereka. Singkatnya, mereka pun bertemu di sebuah rumah. Di sana, sang bos disambut dengan pesta dan bertemu dengan Charlie, Sammy, dan Mickey. Tapi saat itu bos Ghana diam-diam terlihat membicarakan sesuatu yang rahasia bersama Sammy dan menagih janji untuk mendapatkan sebuah barang. Sementara itu, di kolam renang, Ava berusaha menggoda Mickey yang sedang ada di situ. Bahkan secara diam-diam, Ava juga terus membuat hati Mickey luluh agar bisa dibawanya ke sirkuit balap. Tentu saja rencana Ava berjalan dengan mulus. Ava berhasil mengajak Mickey untuk ngedrift bareng di tempat nastar hingga mereka pun bercocok tanam. Tanpa Mickey sadari, sekarang keduanya telah benar-benar terlibat dalam kisah kasih sayangnya. Sebetulnya mereka tahu resiko yang akan diterima jika Charlie mengetahuinya. Namun saat di pagi hari, mereka pun sarapan di sebuah kafe. Namun sial secara mengejutkan, mereka bertemu dengan Sammy. Lantas karena kejadian itu, Sammy memberikan sebuah kode kepada Mickey untuk saling merahasiakan kejadian ini kepada Charlie. Pada lain waktu, Charlie saat itu menyuruh Mickey untuk mengantarkan mobil Jaguarnya ke markas yang menjadi kantor rahasianya. Namun ternyata dia dikejutkan melihat Sammy dan bos Ghana melakukan pertemuan rahasia. Setelah dicek, nyatanya mereka sedang melakukan transaksi narkoba yang berjumlah besar. Meskipun sontak langsung mendatangi kantor polisi dan menginformasikan kejadian itu kepada detektif Red. Dan tak hanya itu, Mickey juga mengungkapkan jika dirinya ingin menyudahi tugasnya ini karena dia merasa kesepakatan ini sudah di luar perjanjian. Akan tetapi sayangnya detektif Red menolaknya dengan keras dan justru menyuruh Mickey terus menjalankan tugas sebagai mata-mata dalam kelompok tersebut. Terlebih saat ini Red mengancam balik dengan foto mesranya bersama Ava. Dia juga mengancam akan membocorkan semua ini kepada Charlie. Namun ketika Mickey sedang tertidur di rumah,
Semi pun datang. Dia juga mengancam akan melaporkan selingkuhannya itu kepada Charlie. Juga harus tutup mulut akan yang dilihatnya saat kemarin. Meskipun merasa terintimidasi oleh Semi juga polisi. Semua itu terjadi karena godaan Ava yang kemarin telah bercocok tanam dengannya. Dan puncak kejadian itu tiba saat Charlie datang ke rumahnya untuk menjemput dan membawanya ke suatu tempat. Di sana, Charlie juga meminta Mickey untuk berkata jujur, walaupun sebetulnya Charlie tidak membahas tentang perselingkuhan, melainkan soal kekecewaannya karena saat ini yang dia tahu, Mickey dan Semi terlibat bisnis narkoba bersama dengan bandar lain. Ternyata Semi selama ini membohongi Charlie bahwa sebetulnya bisnis ini yang dilakukan dengan bandar yang bernama Koflex, yakni perdagangan narkoba, dan menjadikan bisnis mobil ini hanya sebagai kedok saja. Mickey dan Ava saat ini sangat terpojok karena mereka takut kalau Semi membongkar aib perselingkuhan mereka. Hingga keesokan harinya, kejadian mengejutkan terjadi kembali saat Charlie memutuskan untuk terlibat dalam bisnis narkoba bersama Semi. Ternyata dia punya pabrik untuk memproduksi narkoba itu. Lanjut di keesokan harinya, Mickey pun dipanggil ke kantor polisi untuk mengikuti briefing kepolisian untuk melakukan penggerebekan kepada Semi dan Charlie dan kompleks pada saat mereka akan melakukan transaksi narkoba di suatu tempat pelabuhan. Tapi diam-diam Mickey juga justru dibuntuti oleh anak buah kompleks yang kemudian mengetahui bahwa Mickey adalah mata-mata polisi. Lantas pada saat itu Mickey masuk ke mobil. Tiba-tiba Ava juga membutuhkan Mickey dan berniat melaporkannya kepada Charlie. Namun saat Mickey berkata bahwa dia akan membantu mereka keluar dari bawah ini, di situ Ava membatalkan niatnya. Dari sana Mickey pun langsung membuat perencanaan dan taktik agar bisa menyelamatkan Charlie dan Ava dari penggerebekan polisi. Meskipun menjelaskan kalau dia akan bekerja sama dengan Nicky, yakni salah satu pegawai bea cukai pelabuhan yang selama ini biasa mereka suap. Sementara itu di kantor polisi, Kovic memberitahukan kepada detektif lain bahwa anggotanya telah menangkap salah satu anak buah kompleks hingga saat malam di mana aksi mereka akan dimulai. Tiba-tiba kompleks menelepon Semi untuk membatalkan proses transaksi tersebut, lalu menyuruhnya agar datang ke sebuah klub. Mereka kebingungan dan menyangka kalau kompleks akan menghabisi Mickey. Terlihat ketegangan di raut wajah Semi dan Charlie saat menunggu kompleks datang, karena dia adalah seorang yang kejam tanpa kenal ampun. Saat itu Mickey tiba-tiba ditelepon oleh detektif Reid untuk menyuruh Mickey kabur dari tempat itu, karena saat ini kompleks telah mengetahui Mickey sebagai mata-mata polisi. Di samping itu Mickey menyuruh polisi untuk datang dan memberi aba-aba pada Nicky agar dia datang ke sana. Tak lama kemudian, tapi tiba-tiba hal mengejutkan terjadi ketika kompleks langsung membunuh Semi karena dia menyangka bahwa Semi menjebak dan menangkapnya. Sehingga tiba-tiba pasukan polisi datang pada tepat waktu dan berhasil melumpuhkan kompleks beserta komplotannya. Mereka juga berhasil menangkap Charlie dan Ava. Namun setelah beberapa waktu, Mickey lantas dibawa ke dalam ruangan polisi dan tiba-tiba oleh detektif Red yang langsung memarahi Mickey. Antara Red mengetahui kalau Mickey sudah melakukan ikhtiar untuk menyelamatkan Charlie dan Ava. Meskipun begitu, karena hal tersebut tak berhasil, maka Mickey pun singkat cerita dibebaskan tugas dari pekerjaannya sebagai mata-mata. Lalu di sisi lain, di saat proses penangkapan tadi, karena sebelumnya Mickey sempat menyuruh Nicky untuk menyamar sebagai seorang polisi lengkap dengan seragamnya. Sontak mereka pun berhasil lolos dari tangkapan polisi karena yang berada di dalamnya adalah Nicky. Di akhir film terlihat Charlie dan Mickey sudah di dalam kapal boot dan sedang menikmati kebebasan mereka dari kejaran polisi, dan film pun